Perkenalkan, nama saya Del Sindun dari Prodi Pendidikan Kimia, semester 5 NIM 1511803 akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi, oksidasi, dan isomerisasi pada senyawa alkana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang oksidasi pada senyawa alkana. Di sini menggunakan oksidasi 3 etil, 2 metil, 2 siklopentil pentana dengan KMnO4 panas, Di sini ada gaya kolom dari 3 metil. Di sini ada gaya kolom dari metil dari C nomor 1 ke C2, dari C nomor 1 ke C2, ada gaya kolom dari CH3 metil, ada gaya kolom dari CH3 metil ke C nomor 2, ada gaya kolom dari siklopentil ke C nomor 2, sehingga pada C nomor 2 terjadi peningkatan elektron ikatan. Jumlah elektron ikatannya meningkat. Sekarang kita lihat pada C nomor 3. Ada gaya kolom dari etil cabang, ke C nomor 3, dan juga ada gaya kolom dari etil pada rantai utama C3, sehingga pada C nomor 3 terjadi peningkatan jumlah elektron ikatan, sehingga pada C3 ada ikatan. Sekarang pada C nomor 3 juga ada ikatan antara C dengan H, sedangkan pada C nomor 2 tidak ada ikatan CH, yang ada ikatan C dengan C. Semua tangan pada C nomor 2 semuanya C. C dengan C tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Sekarang pada C dengan H. Pada C dengan H ada beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H. Akibat dari penumpukan elektron tadi dari C2 dan C3 tadi terjadi tolak-menolak elektron ikatan baik pada C2 maupun C3. Tolak-menolak ikatan pada C2 lebih kuat daripada tolak-menolak pada C nomor 3, karena pada C nomor 2 itu mengikat siklopentil, pada C nomor 2 mengikat siklopentil 2 metil, sedangkan pada C3 hanya mengikat etil dengan H, Walaupun pada C3 itu gaya tolak elektron lebih kecil atau kurang dibandingkan dengan C nomor 2, tetapi pada C nomor 3 itu ada ikatan CH, sehingga ikatan CH-nya yang tidak stabil, ikatan C dengan H-nya yang tidak stabil, bukan C dengan C yang tidak stabil. Karena dia tidak stabil, maka Mn yang tadinya sangat-sangat parsial positif akan mengikat 4 atom O, sehingga energi ikatan pada Mn dengan O cenderung ke O. O menjadi parsial negatif dan Mn-nya menjadi sangat-sangat parsial positif. Maka ikatan CH-nya yang harusnya putus ke C tetapi tereduksi oleh Mn menjadi H+. Atau dengan kata lain Mn menarik H, atau menarik H itu lebih, Mn tarik H itu lebih kuat daripada C tarik H, sehingga hanya tereduksi menjadi H-, akan membentuk ikatan sementara dengan Mn, hanya tereduksi menjadi H-, akan membentuk ikatan sementara dengan Mn,
menjadi Mn+. O- kemudian berinteraksi dengan C+, hasilnya menjadi H3. Hasilnya ini berinteraksi dengan O menghasilkan CH3, CH3 siklopentil C, CH2, CH3, O, Mn, O, K, H-. Struktur ini yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena ada ikatan sementara antara Mn dengan H. Pada sekarang kita masuk pada C nomor 3, berikatan dengan O-. Mn, O, OK, H+. Pada C nomor 2, tolakan elektron juga pada C3 juga ada. Pada C nomor 2 ada tolak menolak elektron juga. Pada C3 juga ada tolakan elektron ikatan. Kemudian dengan adanya ikatan kompleks dengan kalium permanganat, ada 2 elektron bebas yang berikatan langsung dengan C3. Dari O, 2 pasang elektron bebas itu juga saling tolak menolak sehingga elektron terpolarisasi ke C3. Sehingga gaya tolak pada C3 itu lebih kuat daripada C2. Sehingga ikatan C nomor 2 dan C nomor 3 itu menjadi sangat tidak stabil. Karena dia tidak stabil ikatannya dengan gaya tolak elektron tadi menyebabkan terdesak putus ke C nomor 2. Sehingga C2 menjadi minus, CH3 C- siklopentil CH3. Bagian yang kedua menjadi C+, CH2, CH3 yang tidak ditulis O, Mn, O, OK, H-. Itu bagian yang kedua yang tidak ditulis di sini. Ini bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama kita tinggalkan, kita lihat pada bagian ini dulu, C+, CH2, CH3, O, Mn, O, OK, HO. Coba kita lihat. Kenapa kita lihat ini duluan? Karena ini yang paling tidak stabil. Strukturnya. Bagian molekul ini yang paling tidak stabil, C+. Bagian molekul ini yang paling tidak stabil. C+ tadi akan mempengaruhi ikatan antara C dengan O. Sebagian molekul ikatannya sebagian molekulnya cenderung ke C, sebagian kecilnya cenderung ke O. O lebih elektronegatif daripada C, sebagian besarnya cenderung ke O, sehingga O ini seolah-olah sebagian kecilnya parsial positif. Sebagian besarnya parsial negatif. Akibatnya ikatan O dan Mn tidak stabil. O tidak stabil. O dengan C juga tidak stabil. Sehingga paling tidak stabil adalah ikatan O dengan Mn. Kenapa tidak di O dan C? Karena kita lihat konfigurasi elektron pada Mn, bahwa tarikan elektron pada kulit terluar Mn itu tidak lebih kuat daripada C, sehingga elektron ikatan O dengan Mn putusnya, atau dengan kata lain O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga energi ikatannya putusnya ke O. O menjadi O- dan berikatan dengan C+, CH3, CH2, CH3.
Sisanya adalah Mn, Mn plus, H min, Mn, O, OK. Struktur yang ketiga, hasil struktur yang ketiga. Bagian molekul yang tadi C plus O min, C plus O min, C plus dan O min ini kemudian saling berinteraksi membentuk ikatan rangkap. Sehingga senyawanya menjadi dietil keton. Sedangkan sisanya bagian molekul masih ada ini, senyawa ini sudah sangat stabil dietil keton. Senyawa ini sudah sangat stabil. Pada C dengan ada gaya kolom dari C nomor 1 ke C2 sehingga elektron ikatan pada C nomor 2 menumpuk. C-nya menjadi C min dan H-nya menjadi H plus. Mn dengan H plus. Mn ikatannya putus ke H, H menjadi H plus berikatan dengan C. Hasilnya menjadi Mn2 plus. Mn2 plus berikatan dengan, di sini ada perbedaan keelektronegativan antara C plus dengan H, antara C dengan H, energi ikatannya putus ke H, H menjadi H minus dan C menjadi C plus. C plus berinteraksi dengan O minus dan H plus berinteraksi dengan Mn2 plus. Menghasilkan Mn3 plus. Mn3 plus ini berikatan sementara dengan H plus. Ini di sini H minus. Sebelum berikatan H minus, energi ikatannya putus ke Mn. Mn dengan O, energi ikatannya putus ke O menjadi O minus. Menghasilkan Mn4 plus. Berikatan dengan H plus O K. CH3 C siklopentil metil 2 metil. Awalnya pada tahap ini ada 2 elektron. Ini ada 2 elektron, kedua elektron ini ditarik oleh Mn plus. Akibat ikatan O dengan Mn, akibat ikatan antara O dengan Mn itu lebih tidak stabil dari O dengan C, sehingga ikatannya putus ke O. O menjadi O minus dan Mn-nya menjadi O-nya menjadi O minus dan Mn-nya menjadi Mn plus. Yang tadinya 3 plus menjadi 4 plus. H tetap H min, sehingga bagian molekulnya menjadi H3C siklopentil CH3 O minus. Bagian molekul lainnya adalah H minus O KO. Kemudian H plus ini berinteraksi dengan O minus. Hasilnya menjadi COH. Sehingga senyawa totalnya menjadi 2 siklopentil propanol 2 atau 2 propanol. Selanjutnya pada isomerisasi. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 dengan di sini kita isomerisasi yang digunakan pentana pada suhu 340 derajat Celcius dengan bantuan katalis AlCl2. Kita lihat reaksi 1, 2, 3, 4, 5 dengan katalisnya AlCl3. Kita lihat dari sisi kiri, ada desakan elektron dari C1 ke C2, ada gaya desakan elektron dari C1 ke C2, polarisasi ke C3, polarisasi ke C4, dan terakhir polarisasi ke C5, atau sebaliknya dari C yang kanan ke
C yang kiri, itu juga bisa. Kalau dari gambar ini atau contoh ini, kita lihat dari tolakan elektronnya dari kiri, sehingga elektron pada C nomor 4 dan C nomor 5, C nomor 4 dengan C nomor 5 itu menjadi akumulasi dari kiri, sehingga terjadi akumulasi elektron atau terjadi peningkatan elektron sehingga tolakan elektron pada C4 itu lebih kuat dibandingkan tolakan elektron pada ikatan C5. Dibantu dengan suhu pada saat yang sama dengan katalis AlCl3 ini dengan C pada C nomor 4, sehingga C pada C nomor 5 menjadi parsial negatif dan C nomor 4 menjadi parsial positif. Pada saat C5 menjadi parsial positif, maka elektron pada ikatan AlCl3, C dengan Al dengan Cl dan parsial menjadi parsial pada C5 akan menarik elektron pada ikatan plus dari Al. Parsial positif pada C5 karena ikatan antara Al dengan Cl, semua elektron ikatannya ke Al dengan Cl, semua elektron ikatannya ke Cl, sehingga Cl-nya menjadi parsial negatif dan Al-nya menjadi parsial positif. Yang parsial positifnya akan menarik elektron ikatan pada C nomor 5. Menarik elektron pada C nomor 5 yang parsial negatif ke Al. Akibatnya ikatan C4 dengan C5 putus ke C5. Ikatannya putus ke C5. C5 menjadi minus dan C pada C nomor 4 menjadi plus. C5 yang minus akan berikatan sementara dengan Al. C yang berikatan sementara dengan Al sehingga menjadi AlCl3, menghasilkan AlCH+, CH2, CH3, AlCl3 berikatan sementara dengan H-. 1, 2, 3, 4, 5. Pada C nomor 4 dengan 5 ada perbedaan keelektronegatifan. Tolakan yang paling kuat polarisasinya ke C5 sehingga C4 putusnya ke C5, menghasilkan CH3, CH2. Ada perbedaan CH2, ada perbedaan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga energi ikatannya putus ke C. C menjadi C- dan H menjadi H+. Ini di sini menghasilkan CH3, CH2, CH2+ karena terdapat perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga energi ikatannya putus ke C. C menjadi C- dan H menjadi H+. Berikatan sementara dengan H-, menghasilkan 2-metil butana.